Pagi itu terasa biasa saja, tapi ada yang aneh. Rumah sakit tutup, klinik kosong, tidak ada antrean pasien, tidak ada panggilan darurat. Dunia tiba-tiba sepi dari kata dokter. Bayangkan kamu sedang sakit, demam tinggi, kepala berdenyut, nafas terasa sesak. Biasanya, kamu tinggal periksa ke dokter. Tapi kali ini, tidak ada yang bisa didatangi. Semua dokter, baik umum, spesialis, bahkan mahasiswa kedokteran, hilang begitu saja. Rumah sakit Jati gedung mati, IGD Jati ruang kosong. Dan dunia baru menyadari, dokter bukan hanya profesi, mereka adalah tiang penyangga kehidupan. Masyarakat bingung, pemerintah lumpuh, tidak ada instruksi medis, tidak ada protokol kesehatan. Semua seperti kehilangan arah. Kekacauan dimulai dari hal yang paling kecil, batuk yang dibiarkan, bisa jadi wabah yang menyebar tanpa kendali. Sistem kesehatan global kolaps total. Tanpa dokter, rumah sakit hanyalah bangunan besar penuh alat yang tak bisa digunakan. Mesin MRI, ventilator, hingga ruang operasi semuanya tidak berguna. Karena tanpa tangan ahli, teknologi hanyalah benda mati. Apa yang terjadi selanjutnya? Apotik berhenti beroperasi. Obat butuh resep. Resep butuh diagnosis. Tanpa dokter, semua mata rantai terputus. Operasi tidak ada yang bisa melakukan. Pasien dengan tumor, luka parah, komplikasi melahirkan. Hanya bisa pasrah, ambulans tidak tahu harus kemana. Tidak ada yang bisa menerima pasien. IGD tidak punya dokter jaga. Statistik menunjukkan bahwa setiap hari, rata-rata lebih dari 385.000 orang di dunia membutuhkan layanan dokter. Dalam satu hari tanpa dokter, jutaan nyawa terancam. Dan itu baru permulaan. Kembalinya ketakutan terhadap penyakit. Zaman dulu, orang meninggal karena flu, luka kecil, dan infeksi sederhana. Tanpa dokter, kita kembali ke masa itu. Kanker tidak bisa didiagnosis dini. Diabetes memburuk tanpa pengawasan. Hipertensi jati bom waktu. Bayi yang baru lahir tidak bisa ditangani dengan benar. Penyakit bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan, tapi kembali menjadi misteri dan momok menakutkan. Orang Jati takut sakit, tapi juga tidak tahu cara mencegah. Lebih parah lagi, tanpa dokter, orang mulai mencari alternatif. Tapi tidak semua tahu mana yang benar, mana yang berbahaya. Dunia dipenuhi mitos, hoaks kesehatan, dan dukun palsu. Kematian yang harusnya bisa dicegah. Inilah dampak paling mengerikan. Hal-hal yang seharusnya bisa diobati. Berakhir jati kematian sia-sia. Seorang anak kecil jatuh, kepalanya terbentur. Tidak ada yang bisa CT scan. Tidak ada yang tahu ada pendarahan dalam. Dia meninggal dalam pelukan ibunya. Seorang ibu hamil mengalami pendarahan. Tapi tanpa pertolongan medis, bayi dan ibunya meninggal di rumah. Seorang pria terserang jantung di jalan. Orang-orang hanya bisa menyaksikan, tak tahu harus bagaimana. Kematian massal bukan karena perang atau bencana, tapi karena tidak ada yang tahu cara menyelamatkan. Reaksi dunia yang terlambat sadar. Setelah beberapa minggu, dunia mulai sadar. Kita tidak bisa hidup tanpa dokter. Tapi penyesalan datang terlambat. Universitas kedokteran kosong. Buku kedokteran mulai dicetak ulang dan diburu. Orang-orang mulai belajar mandiri. Tapi itu tidak cukup. Ada yang mencoba AI dan robot medis. Tapi tanpa manusia sebagai pembimbing, teknologi jati dingin dan kaku. Muncul kelompok belajar komunitas. Namun tanpa pengalaman, risiko malpraktik sangat tinggi. Negara-negara saling tuding. Siapa yang salah? Apakah dokter terlalu dibebani? Apakah masyarakat terlalu menyepelekan? Kekacauan sosial meluas. Muncul konflik baru. Siapa yang berhak menjadi dokter pengganti? Kembali ke pengobatan primitif. Tanpa dokter, manusia kembali ke akar, ke alam. Ramuan herbal dipakai tanpa dosis pasti. Dukun, paranormal, tabib mulai berjaya kembali. Keyakinan dan tradisi menggantikan ilmu pengetahuan. Tapi ini membuka pintu pada kebohongan dan penipuan. Banyak yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri. Bayangkan seseorang sakit parah, dan satu-satunya harapan hanyalah air yang sudah dijampi. Tanpa edukasi, masyarakat semakin jauh dari akal sehat. Harapan kecil di tengah kegelapan. Tidak semua menyerah.
sebagian manusia berjuang. Anak-anak muda mulai mempelajari tubuh manusia dari buku dan internet. Mantan perawat mencoba mengajarkan basic kesehatan. Tapi perjalanan itu panjang. Diperlukan 10-15 tahun untuk mencetak satu dokter spesialis. Bahkan jika belajar sendiri, tanpa praktik langsung, risikonya tinggi. Ai mencoba meniru dokter. Tapi satu hal yang tak tergantikan adalah intuisi dan empati manusia. Karena seorang dokter bukan hanya orang yang memberi resep, tapi mereka memahami rasa takut pasien. Mereka mampu menenangkan keluarga. Mereka memberi harapan. Apakah kita benar-benar menghargai dokter? Kita sering menganggap dokter itu mahal. Kadang kita tidak percaya. Tapi ketika mereka hilang, kita baru sadar. Mereka bukan sekadar profesi. Mereka adalah penjaga kehidupan. Pertanyaan untuk penonton. Apakah dunia bisa bertahan tanpa dokter? Haruskah kita mengandalkan teknologi untuk menggantikan manusia? Apakah kita sudah cukup menghargai profesi dokter selama ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena mungkin rasa peduli kita hari ini bisa menyelamatkan masa depan.